Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam prestasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi IPA bersama dengan saya, Pak Musin, guru MTSNU. Kita akan membahas bab tekanan benda. Nanti akan ada tugas serta praktek yang harus kalian kerjakan. Mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tekanan benda, materi IPA kelas 8. KD indikator dan tujuannya memahami tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya, siswa mampu menjelaskan konsep tekanan benda, mampu menganalisis hubungan antara gaya, luas permukaan terhadap tekanan, menjelaskan hukum-hukum yang berlaku pada tekanan benda, dan mampu melakukan percobaan hukum Archimedes. Serta tujuannya memahami fenomena yang berhubungan dengan tekanan zat padat, cair, dan gas, melakukan percobaan untuk menyelidiki tekanan zat padat, cair, dan gas, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan zat padat, cair, dan gas. Ada sebuah fenomena, ada dua orang cewek, yang satu gemuk memakai sandal jepit, dan yang satu kurus memakai sandal jinjit. Keduanya sama-sama berjalan di tanah yang berlumpur. Menurut kalian, cewek mana yang kakinya menancap lebih dalam di tanah yang berlumpur tadi? Tentu yang memakai sandal jinjit. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Tekanan adalah gaya persatuan luas. Tekanan timbul sebagai akibat dari gaya tekan yang bekerja pada benda persatuan luas permukaan dengan arah yang tegak lurus. Dirumuskan P sama dengan F per A, di mana P itu tekanan, F itu gaya, dan A luas bidang tekan. Hubungannya, tekanan, gaya, dan luas bidang tekan, semakin besar tekanannya, maka gayanya semakin besar. Artinya tekanan berbanding lurus dengan gaya. Sebaliknya, tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan, sehingga apabila luas bidang tekannya itu besar, maka tekanannya akan kecil. Oleh karena itu tadi, cewek yang memakai sandal jinjit karena luasnya itu lebih kecil, maka dia memiliki tekanan lebih besar dan menancap lebih dalam. Jenis-jenis tekanan, ada tekanan zat padat, cair, dan gas. Kita akan bahas satu-satu. Tekanan zat padat, contoh tadi sudah kita berikan, kemudian ada juga balok yang ditaruh di tanah misalnya, maka akan mengalami gaya tekanan. Semakin besar luas bidang tekannya, maka tekanannya akan semakin kecil. Pada gambar berikutnya ada macam-macam, ada 4 gambar. Di situ bisa kita melihat mana yang lebih kecil luas bidang tekannya, sehingga di situ akan memberikan tekanan yang besar. Tekanan zat cair, kita bisa melihat dari daya pancar yang keluar dari sebuah tabung yang diberi lubang, maka tentu lubang yang paling bawah akan memancarkan air lebih jauh. Kenapa? Karena tekanan zat cair dipengaruhi oleh kedalaman zat cair. Semakin dalam airnya, maka tekanannya akan semakin besar. Sehingga disebut tekanan hidrostatik, dirumuskan P sama dengan Rho kali G kali H. Hukum-hukum yang berlaku pada tekanan zat cair ada hukum Pascal, hukum bejana berhubungan, dan hukum Archimedes. Kita akan bahas satu persatu. Hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan tekanan zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Contohnya di sini adalah dongkrak hidrolik dengan luas penampang besarnya beda. Tekanan penampang 1 sama dengan tekanan penampang 2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Bejana berhubungan adalah rangkaian beberapa bejana yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian atasnya terbuka. Meskipun bentuknya berbeda-beda, kalau berhubungan, dihubungkan, maka permukaannya rata. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini membahas tentang kondisi atau posisi benda di dalam cairan atau fluida, di mana di sini ada benda mengapung, melayang, dan tenggelam. Mengapung apabila gaya tekan ke atas, gaya ke atas itu lebih besar daripada berat benda. Benda melayang apabila sama antara gaya ke atas dengan gaya berat benda, dan benda tenggelam apabila gaya ke atas itu lebih kecil daripada berat benda. Hukum Archimedes membahas tentang
hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas. Penerapan hukum Archimedes ada di kapal selam, balon udara, kapal laut, jembatan, ponton, dan galangan kapal. Kapal selam kita bisa di situ mengatur bisa terapung, melayang, ataupun tenggelam. Dirumuskan F sama dengan Rho kali G kali V, di mana V volume benda yang tercelup. Di sini keadaan benda pada saat berada dalam fluida atau cairan. Benda tenggelam apabila massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Contohnya besi kalau kita masukkan dalam air. Ada benda melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Ada benda terapung apabila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Contohnya styrofoam atau plastik kalau kita masukkan dalam air. Tekanan gas, tekanan yang terjadi pada suatu gas yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor buatan. Di situ kita bisa melihat manometer yang digunakan oleh tukang tambal ban. Kalau kita mau mengisi angin ban, maka bisa melihat pergerakan jarum daripada manometernya. Hukum yang berlaku pada tekanan zat adalah hukum Boyle yang menyatakan hasil kali volume gas dan tekanan di ruang tertutup selalu bernilai sama. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Baik, kita akan melakukan latihan soal tentang bab tekanan, anak sekalian. Yang pertama, sebuah balok dengan panjang 12, lebar 8, tinggi 3, dengan berat sama, yaitu 30 Newton. Dari masing-masing posisi, kalian tentukan mana tekanannya. Yang kedua, ada benda, kalau diukur di udara 50 kg, tapi kalau diukur dalam air 25 kg. Dengan massa jenis air 1000. Berapa volume benda tersebut? Yang ketiga, ada sebuah dongkrak hidrolik dengan luas penampang yang kecil 10 dan yang besar 50. Berapa gaya yang diberikan sehingga bisa mengangkat mobil dengan berat 20.000 Newton. Sekarang kita akan melakukan percobaan, bisa kalian coba di rumah nanti ya. Menentukan posisi benda dalam zat cair dengan massa jenis yang berbeda-beda. Berikut langkah-langkahnya. Bisa kalian pelajari, divideokan itu lebih bagus. Bisa melihat posisi benda atau posisi telur pada saat dilarutkan garam 1 sendok, posisi telur pada saat dilarutkan garam 2 sendok, dan posisi telur pada saat dilarutkan 3 sendok. Terima kasih, demikian penjelasan saya tentang tekanan benda, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam prestasi.